Halo rekan-rekan, saya Dr. Tony ya. Hari ini saya mau kasih tahu karena banyak banget yang nanya, habis pilek boleh olahraga nggak? Ya boleh ya, tetapi ada logic thinkingnya. Jadi di bedah itu nggak ada yang misteri ya, lain sama ilmu bedah lah, ilmu bidang kedokteran lain ya, penyakit dalam, saraf ya, terus endokrin dan lain-lain itu sulit sekali ya, penyakit sulit kadang-kadang nggak bisa dirasakan gitu ya. Tetapi di bedah itu sangat logik ya, hanya orang logik yang bisa memberikan penjelasan di bedah ya. Dokternya harus punya kemampuan logik. Kalau dokter nggak logik susah, dia nggak tahu ya. Jadi mirip-mirip seperti di bengkel gitu ya. Jadi seperti montir dan lain-lain, harus punya jiwa seperti itu karena semuanya ada fisikanya, ada kimianya, ada reaksinya dan lainnya harus dipahami ya. Jadi nggak ada yang teka-teki ya. Lalu olahraga apa yang boleh? Kita lihat ya. Luka ya, semakin banyak dia bergesek untuk penyembuhannya dia akan makin sulit ya. Jadi kalau luka di daerah anus masih bisa olahraga nggak? Ya bisa. Olahraganya yang mana? Ya olahraganya di bagian lebih ke atas, di bawahnya itu boleh bergerak tapi nggak usah terlalu banyak. Jangan main bola, main padel, main golf ya yang jalannya banyak ya. Lalu juga jangan main sepeda ya, udah jelas keteken terus bergerak-gerak itu ya jangan ya. Jadi tolong pilih olahraga yang sesuai ya. Contohnya apa ya? Bisa push up, bisa plank ya, bisa deep ya, itu mudah sekali bisa dilakukan di rumah, itu juga sama-sama sehat. Lalu bisa step up and down, udah cukup buat mengelola kaki ya, step up and down, atau jalan di tempat ya, jalan di tempat saja sudah cukup untuk bisa menggerakkan tubuh. Jadi nggak ada alasan, wah saya habis pasca pilek invalid nih nggak bisa olahraga, badan justru penyembuhan Anda akan makin lama karena nggak ada metabolisme yang berjalan dengan bagus ya. Ini penting disadari nih. Jadi saya malas-malasan, nggak mau diet, nggak mau apa, badannya tetap gemuk, akhirnya lukanya susah sembuh. Yang kedua apa? Boleh nggak kena air dok? Ya boleh. Luka di sana nggak bisa orang kotoran aja kena situ kok, ya kan? Apalagi cuma air bersih. Jadi berenang boleh nggak dok? Boleh berenang, ya boleh. Tetapi rendaman saja, nggak boleh dibuka seperti gerakan renang katak. Itu sama aja. Itu pergesekan lukanya nanti nggak akan bisa sembuh. Itu bukan nggak boleh berenang berendam ke airnya, nggak, orang mandi aja boleh kok. Rendam di PK aja boleh kok. Kenapa harus takut? Jadi logikanya nggak masuk kalau dibicarakan. Oh renang nggak boleh juga, boleh, tapi jangan gerak-gerak renangnya. Mau jalan-jalan di situ boleh, ya boleh aja, bebas sih. Jangan membuat luka itu terlalu banyak gerak, gesekan akibatnya berdarah. Jadi luka yang sudah mau rapat terbuka lagi. Nah itu penjelasannya. Baik juga dengan kerjaan. Kalau gitu saya nggak boleh kerja dong dok, tiduran aja. Ya siapa bilang? Kalau kamu kerjanya duduk santai ya, jangan banyak gerak ya boleh ya. Tapi kalau kerjanya lari sana lari sini, itu harus dikurangi. Minta izin sama bosnya, saya nggak boleh banyak gerak dulu nih kata dokter Tony. Kalau bosnya nggak percaya suruh telepon saya aja, saya jelasin penyakit ini gimana. Karena visualan itu sulit, butuh kerjasama kita berdua ya, dan bersama-sama. Saya ini istri Anda, anak Anda, keluarga Anda dan lain-lain, karena mereka akan sangat membantu. Terima kasih, saya Dr. Tony. Ini video ini khusus untuk pasien saya aja ya, yang sudah melakukan filak. Jadi percuma juga kalau di-share nanti malah salah ya, karena mungkin tekniknya beda, pengerjaannya beda, gimana nanti nggak akan sama. Jadi mungkin kalau ditulis kurang jelas, jadi saya jelaskan. Jadi pasca operasi filak itu kita jangan direndam PK dulu, kecuali kalau saya instruksikan ya. Saya instruksikan juga jangan dikasih salep dulu. Kenapa? Karena nanti kalau direndam PK, yang bekas filak saya itu terbuka semua. Karena saya teknik filaknya berbeda ya, nanti akan terbuka semua, malah jebol ke dalam ya. Yang kedua, jangan dikasih salep. Kenapa? Salep itu dia moist, bikin basah, nanti cairannya makin banyak ke sana. Jadi juga akan membuat terbuka lagi. Terus dok jadi kotor apa? Nah itulah fungsinya dibersihkan. Cuci bersih pakai Viorex, sabun khusus, boleh sabun lain boleh saja. Tapi Viorex ada kandungan bakterialnya yang sangat kuat sehingga mencegah infeksi ya, mencegah infeksi yang sangat kuat ya. Terus bersihkan ke dalam lubangnya dengan menggunakan cotton bud yang kecil, atau yang boleh dapat dari sini juga boleh, bebas. Cotton budnya kasih betadine dulu baru dibersihkan. Ya, bersihkan sampai tuntas. Oke ya, jelas ya sampai situ. Itu dilakukan selama 2 minggu. Kecuali kalau ada masalah silakan datang, kalau enggak 2 minggu saja. Setelah 2 minggu kita masuk fase yang kedua, yaitu dengan disemprot betadine dan metrol. Itu harus kita tunjukkan nanti di poli ya, bagaimana caranya disemprot ya, supaya jaringan-jaringannya itu bersih, nggak ada lagi kuman, karena kita mau masuk tahap ketiga ya. Kita bersihkan dulu dengan betadine metro ya. Juga jangan direndam ya, juga jangan direndam karena masih ada kemungkinan bisa bocor kalau direndam ya. Kurangi bermain air, kurangi berenang ya. Nah
Setelah itu baru masuk fase ketiga, ya fase ketiga di mana kita pakai fenodinol. Fenodinol ini cukup keras, ya cukup keras sehingga kalau kita kasih fenodinol, ya kadang-kadang kita harus observasi kasih antibiotik juga karena takut dia terjadi infeksi atau abses. Ya fungsinya apa sih fenodinol? Dia menumbuhkan jaringan granulasi. Jadi dia tumbuh jaringan granulasinya, nutup yang bocor-bocor, yang sisa kecil-kecil juga tutup, cabang-cabang semua dia akan tertutup karena dia keras seperti sklerosan. Dia membuat iritasi jaringan. Itu dilakukan sehari 2 kali atau 1 kali, ya tergantung instruksi nanti, ya supaya nanti hasilnya bagus 2 minggu. Nah setelah 2 minggu ini kita lihat, ya kalau dia sudah nutup, fase betadin nutup, fase fenodinol nutup, ya udah nggak usah masuk ke fase-fase berikutnya gitu loh. Tapi kalau sampai fase fenodinol dia belum nutup juga, kita biasanya masuk fase sekretom. Ya, kita kasih sekretom karena biasanya ada kelainan dari pertumbuhan jaringannya. Jaringannya nggak mau dipicu dengan cara manual sehingga harus ditambahkan sel supaya dia bisa tumbuh secara normal. Ya, setelah itu kita evaluasi deh selama 6 bulan. Kalau 6 bulan belum nutup, ya kita MRI, kita lihat lagi dan nanti kita bicarakan lagi di sana. Gitu, jelas ya? Please jangan di-share video ini.